Jalan saja dulu, terrealisasi saja dulu, nggak usah macam-macam dan nggak usah aneh-aneh. MBG, banyak klasifikasi MBG yang memang secara turunannya ini harus banyak dibenahi. Pertama adalah mitra MBG mengambil keuntungan dibanding memastikan kualitas makanan yang diberikan terhadap siswa. Yang kedua, adanya keracunan. Yang selanjutnya, dari penyedia, Kepala BGN menyampaikan ketika ada kasus yang ada di Lembang, bagaimana mengelola pertanian, menghasilkan sayur-sayuran, ini diakibatkan terlalu banyaknya bahan-bahan kimia dan pupuk-pupuk kimia. Ini sangat ironi. 335 triliun di tahun ini. Memang negara punya tujuan untuk bagaimana makanan bergizi gratis ini bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan konsep, menggandeng beberapa mitra. Pertama adalah mitra partai politik. Yang kedua mitra TNI. Yang ketiga mitranya Polri. Kualitas MBG ini bisa lebih terwujud, bisa lebih tertata. Tapi toh kenapa banyak persoalan yang terjadi? Adanya Satgas MBG ini hanya menjadi pelengkap saja. Ini hanya jadi bagian dari keseriusan pemerintah daerah itu untuk melengkapi dari struktur MBG sendiri. Faktanya memang kemarin-kemarin ada ahli gizi yang menyampaikan di tingkatan puskesmas mereka tidak pernah dilibatkan. Yang kedua, ahli gizi yang ada di MBG ini kebanyakan ahli gizi yang bertarafnya baru lulus kuliah, belum punya jam terbang. Yang selanjutnya adalah bahwa dinas pendidikan, bagaimana dinas pendidikan yang terlibat di situ, efektivitasnya Satgas sebenarnya diarahkan pada hal apa? Apakah diarahkan hanya memastikan saja, seolah-olah hanya sebatas wajahnya saja, seolah-olah hanya formalitasnya saja untuk mengpanispen? Apakah memang katakanlah peringatan? Yang kedua bisa saja peringatan keras. Yang ketiga mungkin saja SPPG-nya bisa dipecat. Yang selanjutnya mungkin saja dapurnya atau mitra strategis MBG ini bisa dinonaktifkan. Tapi nyatanya bahwa tidak banyak hal itu terjadi. Jadi ketika ada persoalan seperti arogansinya kepala MBG, sampai kepala desa, sampai anggota DPRD menyampaikan siapa backing kamu. Hal itu yang memang ironi. Kenapa kepala SPPG dengan yakinnya dan dianggap seberani itu, dan anggota dewan menyampaikan siapa backing kamu sampai kamu berani? Apakah ada ketimpangan dari penegakan hukum dengan realisasi MBG ketika dijalankan? Target 30.000 dapur sekarang sudah mencapai 15.000 dapur. Menurut keyakinan saya, dorongan MBG untuk diganti dengan uang itu sangatlah tinggi. Saya ambil salah satu contoh. Pernah ditampilkan di media sosial, Kang Deddy Mulyadi mempraktekkan memberikan uang terhadap orang tua murid, 15.000 per orang tua murid. Yang akhirnya ketika datang berbagai macam varian makanan, berbagai macam varian sajian. Dan bahkan ini lebih bagus dibanding apa yang dibuat oleh MBG. Kang Deddy menyampaikan daripada putrei yang tentu ini katakanlah setiap hari diganti dan sebagainya, justru lebih baik putrei yang dikelola oleh ibunya sendiri. Yang selanjutnya, keracunan. Keracunan mungkin karena diakibatkan jumlah makanan yang sangat besar. Yang kedua, dari mulai penyajian ada jeda waktu sampai pemberian. Ini terlalu lama yang akhirnya mengakibatkan keluarnya karbon-karbon yang tentu tidak nyaman di perut. Dan MBG hampir rata-rata hampir menyajikan susu-susu kemasan. Susu-susu kemasan ini tentu bisa menjadi baik, bisa menjadi kurang baik. Saya sih memang kurang mengerti bagaimana takaran dan bagaimana kadar yang baik untuk gizi itu dari susu kemasan yang sekarang sering disajikan. Tapi ini fenomenanya. Dari sisi bisnis, mungkin sisi bisnis ini adalah bisnis yang sangat terjamin.
anggarannya ada, targetnya ada, capaian pembayarannya pun juga pasti. Dibanding sebuah perusahaan mengeluarkan produk dan dipasarkan di masyarakat, antara habisnya, antara lakunya produk itu mungkin punya jenjang waktu yang lebih lama. Dibanding sekarang, ini disajikan langsung ke MBG, yang akhirnya kepastiannya itu jelas. Dan hampir rata-rata kebanyakan bahwa yang disajikan MBG ini selalu mengkolaborasikan dengan makanan-makanan instan. Kewajibannya kepala SPPG atau orang yang menyajikan barang ketika harus ke pasar, ini tentu juga harus berebut dengan masyarakat yang memang secara kebutuhannya ini bisa kebutuhannya konsumsi atau diolah menjadi dagangan. Maka yang akhirnya cara berpikir hemat langsung mengambil ke sumbernya. Ini yang akhirnya mengakibatkan kelangkaan barang di pasaran. Ini yang mengakibatkan tingginya harga beli. Apakah hal ini bukan bagian dari indikasi inflasi? Bahwa harga barang naik, daya beli masyarakat rendah. Harusnya kan memang ini diseimbangkan. Formulasi-formulasi ini sangatlah penting. Para pengamat menyampaikan koreksinya, para pengamat justru bahkan yang ekstrimnya menyampaikan untuk stop MBG. Bagaimana hari ini publik disajikan terkait tentang fenomena hal itu? Di sisi lain, negara sangatlah serius untuk bagaimana pengelolaan MBG ini harus rapi, harus sesuai, dan kepuasan publik meningkat. Tapi di sisi lain, pelaksanaannya dari MBG ini pun masih banyak perbincangan, masih banyak persoalan dan kejadian-kejadian di MBG. Dari fenomena hal ini, bagaimana menurut kita? Apakah MBG tetap dilaksanakan dengan benar saja dulu, dengan baik saja dulu? Ataukah memang MBG diganti menjadi uang yang sudah tersebar di Indonesia? Bukan uang yang sedikit, itu uang yang banyak. Satu dapur mungkin saja bisa sampai 800 juta atau 900 juta untuk dari modal bangunan sampai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naputre, kulkas, kompor masak, dan sebagainya. MBG yang sudah tersebar di Indonesia, maka yang terjadi adalah kerugian. Ketika diganti dengan uang, maka ketakutannya ini tidak disalahgunakan. Karena fenomena lain, bahwa negara memberikan bantuan pada orang-orang yang kurang mampu. Akan tetapi dihadirkan beberapa fenomena, orang yang punya rumah besar, orang yang punya mobil, itu mendapatkan bantuan itu dengan dalih, ya itu adalah rezeki saya. Dengan dalih, itulah adalah pemberian negara terhadap saya. Walaupun secara konsepnya itu tidak tepat sasaran. Ketika tidak diganti dengan uang, maka kepercayaan ini pun juga harusnya dijamin oleh mitranya BGN, para yayasan, para koperasi. Ini harus bisa menjamin jalan saja dulu, baik saja dulu. Jalan saja dulu, baik saja dulu, tetap dianggap tidak cukup di hadapan publik. Agak ironi memang, hal yang menarik itu adalah hal yang kontroversial. Ketika tidak kontroversial, itu tidak menarik. Menurut keyakinan saya, bahwa sajian media, jika diulas seperti itu, jika selalu dikemas seperti itu, maka apakah tidak akan mengikis nilai nasionalisme kita sebagai warga negara terhadap bangsa ini? Ketika kepercayaan publik selalu dikikis dengan fenomena-fenomena yang tentu ini berdasarkan dari viralitas, yang karena hal yang menjadi perhatian publik adalah hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang bersifatnya oh serius nih kayak gini, maka yang akhirnya setiap apa yang dilakukan baik seolah-olah itu dinyatakan klarifikasinya sebuah lembaga. Padahal bukan klarifikasinya sebuah lembaga. Lembaga mengabarkan bahwa ini loh yang kita kerjakan, ini loh yang kita lakukan, tapi seolah-olah karena disandingkan dengan fenomena yang kurang baik, maka lembaga-lembaga atau mitra MBG yang sudah betul melakukan itu dianggap menjadi klarifikasi, dianggap menjadi sebuah pembenaran. Bagaimana menurut kita semua?